Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ibu jamaah majlis yang saya muliakan yang dirahmati Allah, pertemuan ta'lim kita pada malam hari ini yaitu menyangkut dua hal. Yang pertama tentang hukum melihat air ketika tayamum. Kedua, menyangkut tentang keringanan-keringanan yang Allah berikan pada perintah dan larangan yang disebut dengan rukhsah. Yang pertama yang berkaitan dengan ru'yatul ma' ba'da tayammum, melihat air ketika selesai tayamum. Ini maksudnya kan kadang-kadang kita tidak mendapatkan air untuk berwudu. Contoh, salah satu di antaranya adalah ketika kita berada di kendaraan. Pada saat itu bisa saja ada air tapi hanya untuk dipakai minum, tidak cukup untuk dipakai berwudu. Maka pada saat itu hukum tayamum berlaku, tidak menggunakan air yang sedikit tapi menggunakan debu tanah sebagai alat untuk bertaharah. Itu disebut dengan rukhsah, keringanan. Nah, kedua, bagaimanakah pandangan hukum Islam ketika sudah selesai tayamum, kemudian tiba-tiba ada air, kelihatan air. Apakah tayamum kita batal? Dengan sholat yang kita kerjakan juga batal? Nah, di sini dijelaskan bahwa ru'yatul ma' ba'da tayammum, melihat air ketika sesudah tayamum. Idza tayammama asy-syakhsu li'adamil ma' thumma ra'al ma'a fadzalika lahu thalatha suwarin. Apabila seseorang itu bertayamum disebabkan karena tidak adanya air, kemudian dia melihat air, maka berlaku tiga keadaan. Salah satu di antara ini ada tiga ya. Yang pertama as-suratul ula. Bentuk yang pertama dia sebutkan di sini, idza ra'al ma'a athna at-tayammumi, apabila seseorang melihat air pada waktu sementara tayamum. Sementara ini. Sementara. Au ba'da tayammum, atau sesudah tayamum. Waqil, ada yang mengatakan, dikatakan di sini, wa qabla ad-dukhul fi shalah batala tayammumuhu idza kana yumkinuhu al-wudu'a bil ma'. Sebelum masuk salat, ini sebelum masuk salat. Perhatikan ini. Sudah tayamum ini. Tinggal mau salat. Sebelum dia masuk salat, maka batal tayamumnya. Sebelum dia salat kan, dia sudah tayamum toh ini. Sekarang sebelum dia salat dia sudah ada air betul, maka batal itu tayamum. Dia harus gunakan air untuk bersuci. Kemudian batala tayammumu idza kana yumkinu wudu' bil ma'. Tayamumnya juga batal apabila dia sementara melaksanakan. Sementara. Tadi kan sebelum sholat, tapi sudah tayamum. Sekarang dia sementara tayamum. Belum. Tadi itu sebelum sholat, sudah tayamum tapi sebelum sholat. Yang ini lagi lain lagi. Dia sementara melaksanakan tayamum. Dia katakan di sini, batala tayammum idza kana yumkinu wudu' bil ma'. Tiba-tiba dia lihat air, maka batal juga tayamum yang sementara dilaksanakan. Artinya dua-dua batal. Cuma persoalannya yang sebelum dan sesudah. Saya dipahami ini Ibu? Wala yahtaju ila al-'autsi. Dan ternyata setelah dia sementara ini tiba-tiba dia melihat air, kemudian dia berpikir sementara tayamum ini atau sebelum tayamum, ini saya menggunakan ini air ini kita ini bisa kekurangan air untuk minum dan lain sebagainya. Itu di sini dia katakan di sini ada yang berpendapat
tetap gunakan air itu. Karena hukum melihat air itu yang dijadikan asbab. Paham? Bagaimana caranya menggunakan air yang sedikit untuk contoh wudhu? Ya beda kalau mandi ya. Kalau mandi junub dan wudhu itu cukup dengan tayamum, sudah mencukupi. Karena fungsi tayamum itu dia dibolehkan melaksanakan tayamum setiap kali sholat harus 1 kali tayamum. Tidak boleh seperti wudhu. 1 kali wudhu boleh pakai maghrib dan isya selama tidak batal. Kalau tayamum tidak boleh. Ambil ulang. Jadi setiap kali masuk sholat wajib maksudnya ya, boleh dia tayamum. Bukan dia boleh, harus tayamum. Setiap kali mau sholat tayamum. Kecuali sholat sunnah boleh. Bisa mengerti ini? Yang dimaksud sini adalah sholat wajib. Begitu juga mau tawaf. Kalau dalam keadaan ihram atau dalam keadaan tidak berihram tapi ingin tawaf, itu harus dia tayamum bila dia berhalangan. Salam. Bisa dipahami ini, Bu? Kemudian dikatakan wala yahtaju ilahil ats. Ya, itu jadi alasan. Nah, sekarang bagaimana berwudu dengan air? Contoh saja. Yang air cuma ini. Bisakah dipakai berwudu? Boleh. Kalau cuma setengah? Boleh. Itulah makanya kenapa di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 Allah menyebutkan hanya 4 bagian tubuh yang wudu. Ya, dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa fagsilu wujuhakum, ya toh, idza qumtum ila shalah, apabila kau hendak melaksanakan salat, kata Al-Qur'an, fagsilu wujuhakum, cuci wajahmu. Hukumnya berapa kali? Hukumnya wajib 1 kali dan sunnah 3 kalikan. Paham ini? Jadi yang kita ambil wajib saja, tidak usah ambil sunnahnya. Jadi fagsilu wujuhakum, cucilah wajahmu. Silakan sedikit. Cara menghapusnya itu semua muka ini 1 kali saja. Biar berapa kali gosok dah. Biar berapa kali gosok, tidak masalah. Yang penting ya 1. Jadi yang tadinya sunnah 3 kali, dalam keadaan emergensi itu cukup 1 kali. Karena wajibnya 1 kali. Paham ini? Baru wa aidiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai ke siku. Berarti tuang, cuci. 1 kali saja. Mau ulang-ulang tidak ada masalah. Yang penting 1 kali ambil airnya. Nah, ini juga begitu balas. Karena harus kanan duluan 1 kali saja. Saya paham ini? Wa aidiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum, kemudian kepala, sebahagian kepalamu. Ambil sedikit saja sampai ke belakang, balas lagi ke depan 1 kali. Sudah berapa? 3 bagian tubuh. Berapa lagi? Wajib ujung wa aidiyakum ilal marafiq, dan kedua kakimu sampai ke mata kaki. Jadi mata kaki kan ini. Jadi ambil sedikit saja sampai ke mata kaki. Dari sini usap, cuci 1 kali. Demikian kiri juga demikian. Tangannya enggak diangkat. Tangan kan sunnah. Dia cuma 4 kok. Yang dimaksud di situ tangan sampai ke mata ke siku. Kali tangan, biasanya kan tangan duluan tuh. Iya. Tangan duluan kan sunnah. Kan cuma sampai di sini, cuma sampai pergelangan. Yang di sini tangan kan cuma sampai pergelangan. Tidak sampai ke siku. Tapi yang diwajibkan sampai ke siku. Makanya cuci saja. Saya paham ini? Pak Ustadz, kotoran di masjid kan, makanya kita belajar luar bisa biasanya. Saya terus usah kudu sedikit. Biasanya kita jadi bikin begitu. Jadi kita angkat dan kecil begini, kita cuma gosok umur begini. Tanya. Di masjid ya. Sosok foto kan. Ini cerita kan mau bikin apa waktu. Selama kita duduk murabbak, julusul murabbak, perasaan kentut itu tidak dihukumkan kentut kecuali dia ada bunyi. Kalau kita yakin memang dia ada bunyi, maka kita berwudu. Tapi kalau kita punya perasaan persis sebuah angin tadi, itu tidak. Karena kita dalam keadaan julusul murabbak.
sudah pindah. Tapi kalau tidur sudah sebatal itu. Suka luar bagus itu. Jadi begitu, ambil jam-jam aku ketika begitu. Jadi saya lanjutkan dulu pertanyaan nanti. Jadi setelah kita membasuh dengan mengawali dengan niat nawaitul wudu alirafil hadir dan sebagainya, kemudian mencuci apa? Mencuci wajah-wajah, kemudian tangan ke siku satu kali, kepala, dan kedua mata kaki sampai ke mata kaki. Maka selesai wudu. Sholat. Nah, itu hukumnya bisa dipakai berulang-ulang kali. Maghrib, isya, atau dari dohor sampai ke asar, maghrib. Sedikit begitu orang boleh sambung lah terus kecuali itu. Iya, karena hukumnya kita berwudu bukan tayamum. Kalau tayamum masing-masing. Kalau tayamum kan tidak gunakan air. Iya, maksudnya masing-masing kalau tayamum, maksudnya salat itu masih tayamum ulang. Kalau kita tidak dihukumkan tidak menemukan air, maka kita tidak boleh satu kali tayamum dipakai untuk sholat wajib berkali-kali, tidak boleh. Jadi setiap kali mau sholat wajib tayamum lagi, tayamum lagi. Nah, yang dibahas ini adalah melihat air pada waktu sesudah tayamum. Nah, bagaimana itu? Ada 3. Yang pertama, yaitu tadi seseorang yang bertayamum dikarenakan ketiadaan air, tiba-tiba dia melihat air, apakah sebelum tayamum atau sesudah tayamum atau pada waktu sementara sholat atau sesudah sholat setelah tayamum. Nah, bagaimana hukumnya? Di sini jelaskan. Yang pertama, idza ra'al ma atna tayammum. Apabila dia sementara melaksanakan tayamum, tiba-tiba dia melihat air, maka batal tayamumnya. Wajib gunakan air. Atau sesudah tayamum. Tadi kan sementara tayamum. Nah, sekarang sesudah habis tayamum ini, tiba-tiba dapat air, maka batal tayamum. Wajib menggunakan air. Contoh, kalau tayamum itu guna dos aqua. Jadi ada air di dalam, batal tayamum. Lain kok habis sholat tuh. Nah, itu nanti ada pembahasan di sini. Kemudian dia mengatakan wala yamtani'u alaihi isti'mali limani'i kasab'in sawa'un kana tayammum illa hadith asghar aw akbar. Jadi kan kalau tayamum ini kan yang dibahas itu kan cuma tangan dengan wajah sama iya tuh, cuma 3. Iya tuh. Kemudian bentuk yang kedua, idza ra'al ma'a ba'dal firaghi minas shalah. Pada waktu dia sudah melaksanakan tayamum, kemudian dia sholat. Nah, idza firagha minas shalah, baru kemudian dia dapat air. Kan orang tidak ada air, orang tayamum, sholat. Allahu akbar, sholat wajib ini ya. Sini dia bilang, selesai, assalamualaikum, dapat air. Selama belum lewat waktu sholat. Jangan yang dimaksud di sini kantor saya sembahyang awal waktu. Allahu akbar, tayamum ini. Ternyata antara dohor jam 12 dengan jam 3. Di antara waktu sebelum masuk waktu asar, orang tayamum di waktu dohor. Ternyata jam 2, jam setengah 3 dapat air. Batal tuh sholat dohor tadi itu. Harus ulangi dengan wudu kembali. Tapi waktu masih ada. Selama waktu dohor masih ada. Jam 2 iya. kah? Masih jam 2 belum iya. masuk asar. Bisa dipahami ini? Iya. Nah, itu. Fa in kana fil hadari batalatis shalah wa yatawadda thumma yusalli. Itu tadi. Ternyata selama masih ada waktu, dia masih tetap yakin dengan dia punya tayamum. Tapi ternyata sebelum habis waktu dohor, dia dapat lihat air. Nah, persoalannya dia dapat lihat di penghujung. Ya, contoh masjid, salatu wassalamu alaihi, semua masuk asar, pun dapat lihat air. Tetap gunakan air. Kemudian dia sholat. Baru 1 rakaat sholat dohor, azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Tetap lanjutkan sholatnya tadi itu sampai selesai 4 rakaat. Kemudian sesudah itu dia berwudu dan sholat asar. Setelah selesai sholat asar, berlaku 2 hukum bagi dia.
boleh tidak mengulangi sholat dohornya tadi, boleh juga disunnahkan baginya untuk mengulangi sholat tadi. Itu yang sudah dijelaskan beberapa minggu lalu. Ada 3 bentuk sholat. Yang pertama tunai, yang kedua qada, yang ketiga mengulang. Kenapa mengulang? Karena Nabi mengatakan, man adraka rak'atan minal asri faqad adrakal asrah. Siapa yang sempat mendapatkan di penghujung akhir sholat asar 1 rakaat, maka sempurna asarnya. Artinya sempurna tetap selesaikan sampai 4 rakaat. Walaupun yang rakaat pertama di penghujung asar, yang 3 rakaat sisa di awal maghrib, tetap itu dianggap rangkaian 4 rakaat. Karena dia masih dapat 1 rakaat. Tapi berlaku sunnah bagi dia sesudah sholat maghrib mengulang sholat asarnya. I'adatus shalah namanya. Jadi paham ini? Sunnah ini berarti tidak harus ya. Tapi kalau dia mengulang, dia sudah dapat 2 pahala. Pahala wajib asar dan pahala sunnah asar. Kok setutu begini kasih banyak-banyak di situ juga. Hah? Lohor kan terus habis apa udah beli air tuh di penghujung lohor. Sampai sambayang itu sambayang seperti biasa kan. Atas waktu asar terus sampai 2 rakaat asar datang, sampai sambayang ulang itu orang. Soalnya Itu kan tadi kan karena kurang air. Ini kan air so ada. Jadi ketika kurang air, orang cuma 4 anggota yang terang basuh. Iya. Tapi ketika sudah ada air, semua. Lebih afdal mana? Iya. Semua. So, ambil semua ulang. Saya dipahami ini? Iya. Itu dalam bentuk kedua. Ketika tayamum kemudian melihat air. Yang ketiga, as-suratu tsalitsa idza ra'al ma'athna as-shalah fa hukmuha kas-surati tsaniyah. Sementara salat, kau dah pakai air. Babunya. Air sudah jalan ini. Bagaimana di hukum? Sama dengan yang kedua tadi. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi sini dia bilang, bila salah fa in kana fil hadza wa salah. Sama dengan yang kedua tadi. Artinya dia sempurnakan salatnya, tapi tidak dianggap tunai. Dia ulangi salatnya. mengulangi sampai sambayang ulang sudah ya. Bisa paham ini? Iya. Itu rohsah namanya. Apa itu? Kira Hukum melihat air pada waktu sebelum dan sesudah tayamum. Hukum melihat air sementara tayamum dan sementara sholat. Jadi 3 macam bentuk itu ya. Saya ulangi. Yang pertama, apabila seseorang yang sedang melaksanakan tayamum tiba-tiba, apabila seseorang yang sementara dan sesudah melaksanakan tayamum kemudian tiba-tiba melihat air, maka wajib dia batalkan dia punya tayamum. Berarti tidak dianggap sah. Langsung dia berwudu dengan air yang ada, walaupun air cuma sedikit. Ya? 4 bagian tadi, tangan, wajah, kepala, siku. Kemudian yang kedua yaitu melihat air pada waktu selesai sholat. Nah, itu habis tayamum dia sholat, ya toh dia sholat. Nah, ternyata waktu asar masih ada 2 jam. 2 jam baru masih ada waktu asar itu masih ada 2 jam jaraknya dari dia sholat dohor. Ternyata di antara 2 jam ini dia dapat air sebelum masuk waktu asar, maka batal dia punya sholat dohor yang tadi. Wajib dia ulangi lagi dengan air wudu, bukan dengan tayamum. Kalau yang pertama dia sholat dengan tayamum, setelah dia melihat air sebelum masuk waktu asar, maka dia wajib mengulangi sholatnya dengan air wudu, bukan dengan tayamum. Yang itu sewuduk semua itu. Tergantung jumlah air. Iya. Kalau DP air banyak ya semualah. Kalau DP air cuma sedikit, maka dia gunakan. Iya. Kemudian yang ketiga, apabila dia melihat air pada waktu sementara sholat, dia kan wudu tayamum. Habis tayamum dia sholat. Ternyata waktu sementara sholat, telinga mendengar ada bunyi air sudah jalan.
itu secara otomatis sama dengan kedua, batalkan DP sholat dengan niat keluar dari sholat. Ambil wudhu. Kalau dia mau sempurnakan, tidak apa-apa dia sempurnakan. Jadi dia punya dua pilihan. Dia langsung niat untuk keluar dari sholat karena dianggap sudah batal, bagaikan orang sholat kentut, kan wajib keluar. Atau dia lanjutkan sholatnya sebagai apa? Sebagai bentuk ketaatan dia atas perintah Allah pertama itu dengan tayamum. Iya. Jadi ketika dia ambil wudhu, dia sholat lagi, maka dia mendapat dua pahala. Pahala sholat tayamum dan pahala sholat wudhu. Sudah paham ini? Iya. Kemudian selesai sudah mengenai tentang melihat air pada waktu sementara atau sedang tayamum. Sekarang tentang rokhsah. Apa itu rokhsah? Rokhsah itu yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah yang dibolehkan, dikurangi atau dilakukan. Makan babi itu halal apa haram? Haram. Makan bangkai halal apa haram? Haram. Apa betul-betul haram? Allah alam bisa. Darurat boleh. Darurat. Gitu? Darurat. Iya, darurat. Sekarang Keadaan iman. orang mengatakan darurat. Di benak kita ketika kita berbicara tentang kata darurat, pasti kita seragam, sama. Karena pengertian darurat secara bahasa, ya yang orang tahu itu, yang sudah bikin apa-apa, itu darurat. Tapi dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan ad-darurat itu ada aturan. Emergensi itu ada aturan, bukan asal sudah gawat ini. Loh? Macam seperti kemarin, sebentar sholat maghrib pun terjadi kerusuhan di pasar tua, gitu. Ada yang sujud, bahagia begini jangan. Hati-hati. Kenapa bahagia begitu? Peda itu udah lewat. Apa itu masuk hukum emergensi? Sudah. Sudah. Peda Jadi, ini. ketentuannya yang pertama adalah di sini dia sebutkan di sini, dia katakan bahwa ar-rukhsah, keringanan itu ada 4. Perhatikan ini 4 ini. Jangan kadang-kadang orang salah memahami karena tidak pernah mendapatkan informasi tentang apa yang dimaksud dengan ad-darurah atau kondisi emergensi. Hukum rukhsah itu ada 4. Ada 4. Yang pertama disebut ar-rukhsatul wajibah. Keringanan pada apa yang wajib. Yang wajib. Contoh, dalam suatu perjalanan tiba-tiba kita kehabisan bekal, kehabisan bekal, sedangkan perjalanan masih harus diteruskan. Mana ibu-ibu pilih? Mati percuma dengan kelaparan di jalan, atau memanfaatkan apa yang masih bisa dimakan? Pilih mana? Memanfaatkan yang bisa dimakan. Sekarang yang ada di sini bangkai. Apa itu bangkai? Orang temukan di jalan ternyata ada seekor ayam yang baru mati, tapi tidak disembelih. Tidak disembelih. Mau makan tuh ayam atau bagaimana? Atau mau baku tang juga? Makan itu ayam. Di situ disebut ar-rukhsatul wajibah. Sudah jadi wajib bagi dia makan bangkai. Yang tadinya haram, sekarang jadi wajib. Kenapa jadi wajib? Karena ada ayat yang mengatakan wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Jangan sekali-kali membuat dirimu terjerumus dalam lembah kebinasaan sedangkan engkau masih punya pilihan. Allah larang, tidak boleh. Itu mati kafir namanya. Ketika orang tidak memakan bangkai hanya karena apa? Bahwa ini haram. Itu haram pada apa yang normal. Tapi ketika dalam keadaan darurah berubah hukum haramnya jadi wajib. Itu disebut ar-rukhsatul wajibah. Keringanan yang hukumnya wajib. Ini sudah benar tersesat, ini tidak ada sama sekali. Artinya itu cuma contoh yang paling gampang. Bisa saja dalam keadaan-keadaan tertentu yang hukumnya sama, orang tidak bisa bikin apa-apa. Selain orang harus wajib. Maka disitulah lahir ketentuan tentang wajibnya sesuatu yang dilarang menjadi sesuatu yang diwajibkan. Sekarang di hutan. Sebelum sudah ada makanan, orang sudah 2 hari nak makan. Pun tambah besok mati.
Yang ada cuma dua. Monyet dan paitua, mau makan yang mana? Monyet. Kita ceramah ini kemarin di Selu Ayam, tuh ibu-ibu rubuh. Gue bilang yaki Jo. Daripada paitua. Kalau paitua kita masih berguna dong bilang. Baru yakin makan tuh yakin. Itu roksa yang disebut keringanan yang tadinya diharamkan menjadi wajib. Itu salah satu keringanan. Salah satu dispensasi yang Allah berikan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua disebut ar-rukhsatul mandubah. Keringanan yang sifatnya sunnah. Bukan wajib. Tadi kan wajib. Nah, ini dispensasi yang sifatnya sunnah. Contoh, bagi seorang musafir salat duhur 4 rakaat boleh tidak bikin jadi 2 rakaat bagi musafir? Boleh kan? Salat asar 4 jadi 2 boleh tidak? Boleh. Salat isya 4 jadi 2 boleh tidak? Boleh. Jadi pengurangan jumlah rakaat wajib ini menjadi 2 itu hukumnya bagi musafir sunnah. Sunnah dia mengurangi sholat wajib yang 4 rakaat menjadi 2. Jadi paham? Jadi ketika dia sholat safar zuhur 4 jadi 2 rakaat, Allahu Akbar, dia dapat 2 pahala. Pahala sholat wajib zuhur dan pahala sunnah roksah namanya. 4 dia bikin 2. Bisa dipahami nih? Itu disebut ar-rukhsatul mandubah. Keringanan yang hukumnya sunnah berlaku bagi musafir, ya. Ketiga 4 rakaat wajib menjadi 2 rakaat. Sekarang yang kedua, yang ketiga ar-rukhsatul mubahah. Apa tuh ar-rukhsatul mubahah? Keringanan yang Allah berikan dan sifatnya bukan wajib, bukan sunnah, tapi boleh. Hukum mubah, boleh. Apa itu? Menjamak 2 waktu sholat. Tadi kan dikurangi 4 jadi 2, hukumnya sunnah. Tapi mengumpulkan waktu duhur dengan waktu asar bersamaan di waktu duhur, itu hukumnya bukan sunnah, tapi mubah. Boleh bagi musafir. Boleh juga tidak. Dia mengerjakan pisah-pisah. Datang duhur 2 rakaat, datang asar 2 rakaat. Jadi bedakan ya. Jadi mengurangi dengan menjamak 2 hukum di situ. Mengurangi hukumnya sunnah, menjamak hukumnya mubah. Kalau mubah dikerjakan tidak dapat pahala, dikerjakan tidak dapat dosa, ditinggalkan juga tidak dapat dan sebagainya. Intinya boleh, tidak dapat apa-apa dia. Jadi jangan bilang bahwa menjamak sholat itu hukumnya sunnah, tidak. Hukumnya mubah. Itu disebut ar-rukhsatul mubahah. Yang keempat, ar-rukhsatul makruhah. Keringanan yang hukumnya makruh. Allah kasih, tapi makruh. Apa itu? Al-aklu fi Ramadan lil musafir. Yaitu berbuka di bulan Ramadan bagi musafir. Saya musafir. Saya mau berbuka karena saya sudah tidak tahan. Maka dia dibolehkan dia berbuka, tapi dia dapat hukum makruh. Makruh bagi orang musafir berbuka di bulan Ramadan. Kecuali sudah membahayakan dirinya. Dari ar-rukhsatul makruha dia berubah menjadi ar-rukhsatul mandubah. Jadi sunnah bagi dia untuk berbuka. Tapi kalau memang dia tidak berbuka, mati, berubah lagi dia menjadi ar-rukhsatul wajibah. Keringanan yang hukumnya wajib bagi dia untuk berbuka. Jadi tergantung keadaan orang. Silakan, ada pertanyaan? Itulah bentuk 4. Termasuk juga seorang yang sakit kemudian harus diperiksa oleh dokter yang berbeda jenis kelamin. Ya, dia tahu dapat bisul dihole-hole. Kong yang periksa dokter laki-laki. Emergensi namanya. Tidak ada dokter yang spesialis, cuma ada dia. Maka hukumnya menjadi ar-rukhsatul mubahah, menjadi kebolehan bagi si pasien diperiksa oleh dokter yang berbeda jenis kelamin.
Bisa dipahami ini? Melahirkan Ustaz. Sama dia melahirkan. Nah, itu namanya ar-rukhsatul mubahah. Jadi kebolehan. Jadi di situ bukan sunnah, bukan makruh, bukan wajib, tapi boleh. Bisa dipahami ini? Ada pertanyaan? Itu mengenai sembahyang ini apa itu jamak dang. Kenapa? Mau berangkat kan lohor. Toh itu orang jamak ini dang. Jamak takdim, jamak ta'khir. Asar ditarik dengan dohor. Iya. Iya, lohor terus ini kan waktu lohor itu tarik tuh asar, jamak takdim itu. Ya, Jamak takdim. takdim. Itu namanya jamak takdim. Jamak takdim. Itu perjalanan berapa Itu pahala, itu namanya mubah. Itu tidak pahala sunnah. Kecuali dia ringkas. Ya, dia ringkas. 2 rakaat dohor, 2 rakaat asar, masing-masing 2 rakaat dikerjakan di waktu dohor. Namanya jamak kasar takdim. Iya. Jamak kasar takdim. Sudah dikumpulkan, disingkat dan didahulukan. Iya, dua rakaat. Dua rakaat. Itu masuk 2 hukum. Ketika dia mengkasar, ar-rukhsatul mandubah, sunnah. Ketika dia mengumpulkan, mubah. Boleh tidak orang yang akan bersafar mulai sholat dia dari rumahnya? Nah, dari rumahnya. Kita sejak berapa diki ini musambayang ini biar asar ini nanti dapat kurang maghrib di Pohuwato. Contoh. Bagaimana? Boleh dia mengerjakan sholat safar dari rumahnya, tapi tidak boleh dikurangi. Tetap 4 rakaat. Nah, itu disebutkan itu ar-rukhsatul mubahah. Keringanan yang dibolehkan. Biar berwaktu. Oh, mesti waktu. Tidak bisa. Syarat sholat itu harus didukhulil waktu. Dengan masuknya waktu. Kalau belum masuk itu waktu, berarti sholat biasa. Sekarang orang ingin tahu misalnya. Mati lampu ini. Masjid petosnya badannya. Kontambal orang pemata nanti so. Ini tanda-tanda kehidupan ini bagaimana ini? Itu sambayang, sambayang dohor misalnya. Tuh, habis sementara sembahyang atau habis sembahyang pun tiba-tiba dapat dengar azan. Mendengar azan. Teruskan sholatnya dan kerjakan ulang lagi sholatnya. Itu i'adatus shalah. Masih ulang kan? Karena sudah mendengar waktu masuk. Iya. Yaitu al-ilmu bidukhul waktu namanya. Pengetahuan tentang masuknya waktu sholat. Iya. Iya, Selesai sholat selesai sholat tetap. ulang. Dia harus menetapkan apakah sholat yang pertama itu di luar waktu, baru sholat yang kedua itu masuk waktu. Dia harus tetapkan. Makanya perlu niat. Itu orang kalau bilang sama perlu niat, Allah Maha tahu. Iya, tapi karena mau bikin ini yang malah mesti bilang. Nggak sampai yang sunnah, kan sampai yang wajib. Karena subuh itu dua rakaat. Sholat sunnah fajar juga 2 rakaat. Nggak sampai yang mana ini. Allah Maha tahu. Tapi malaikat bukan Maha tahu. Malaikat mau tulis ini asal kan. Ustaz, dia ada niat jalan hati. Dia jalan mau lapas. Iya boleh, tidak mengapa. Yang penting ada niatnya, bukan dia menganggap bahwa niat itu bukan bagian daripada perintah. Itu rukun. Niat di waktu sholat wajib itu hukumnya rukun dalam fikih Syafi'i. An-niyah. Tidak, harus dilafatkan tidak. Biasanya itu melafatkan sekedar dia bisa mendengar. Itu hukumnya itu dibolehkan untuk memantapkan hatinya. Karena kalau dia lafatkan sedikit usul, dia lebih mantap di hati daripada cuma dari. Jadi yang mana suasana hati orang bisa melahirkan rasa ketenangan, khusyuk sholat itu orang bikin. Ya, yang salah itu kalau biar firman suruh pada ingat usolli fadal maghribi salatan itu rusak sembahyang itu dia. Pentingnya dia dimaksud dengan niat. Ada lagi pertanyaan? Kalau kamu sementara sembahyang begitu maghrib tadi, kamu tiba-tiba ini datang, lu baca orang munaf sampai ini tuh ada, bagaimana? Tidak boleh. Boleh, harus teruskan kan? Tidak boleh keluar dari sholat untuk hal-hal yang tidak diperintahkan dalam agama. Jadi ketika sementara sholat wajib, kecuali sunnah. Sholat sunnah, beda ya. Kalau sholat wajib ketika sementara sholat, mau dia Jokowi datang, Megawati lewat, tetap harus
Saya tunai. Selesai tunaikan. Makanya itu adaan tunai. No, kalau 2 rakaat Masukkan buat gambar. bayar cash kepada Allah, 2 rakaat kan ada apa? Presiden. Tidak boleh, tetap dia harus selesaikan. Iya. Pero sementara berdiri sholat wajib ini tuh, sholat baru 2 rakaat tuh. Napa doon itong sambahan jamaah ini? Boleh rubah? Tidak boleh. Boleh. Dia laksanakan, tapi dia disunahkan i'adatus shalah, bisa mengulangi salatnya Berjamaah. berjamaah. Soalnya jamaah. Nah, itulah perlu pengetahuan kita tentang mana itu tunai, mana itu qada ganti, dan mana itu ulang. Jadi salat ada 3 macam. Kalau orang kerjakan pada waktunya sampai selesai waktu, maka itu tunai, adaan. Tapi ketika orang laksanakan itu sudah lewat waktu, karena orang emergensi tidak bisa mengerjakan sholat, nanti setelah lewat waktu sholat, orang kerjakan di waktu sholat yang berikut, maka itu namanya mengqada sholat. Tapi ketika sementara orang sholat di penghujung waktu yang wajib, baru 1 rakaat tiba-tiba terdengar azan sholat waktu berikut, maka sempurnakan sholat yang belum, kemudian dia disunahkan mengerjakan sholatnya yang tadi itu, dengan catatan kerjakan dulu sholat yang sudah masuk waktunya. Asar dulu baru dia mengulangi sholat duhurnya tadi yang cuma 1 rakaat dia dapat di penghujung sholat duhur. Bisa? Bisa. Ada lagi? Niat bagaimana itu Ustaz? Niatnya tetap biasa. Biasa. Jadi misalnya dia mau ulang salat, usalli fardhu dhuhri atau i'adatus shalah lillahi ta'ala. I'ada. Alif dengan ain. I'ada. Bukan. I'ada. I'adatus shalah artinya mengulang salat. Ada'us shalah tunai. Qada'us shalah ganti. Jadi i dan ain. Jadi i'adatus shalah. Tapi kalau bisa jangan usah paksa. I'adatus shalah sesuai dengan orang pedialek saja. Allah tahu yang itu yang maksudnya Allah Maha tahu di situ. Bukan tuh barang yang ada pun ditiadakan baru bila Allah Maha tahu. Bukan begitu. Ada lagi? Cukup? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini, yaitu menyangkut tentang melihat air sesudah atau sementara tayamum atau sementara sholat dan sesudah sholat. Yang kedua yaitu tentang pengertian rukhsah, yaitu keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan hukumnya orang yang melaksanakan salah satu di antara 4 bentuk rukhsah tadi, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada sifatnya boleh, dan ada sifatnya makruh. Mengapa kita harus mengetahui hal-hal seperti itu? Biar ketika kita bertemu dengan keadaan-keadaan yang disebutkan tadi, kita orang tidak perlu lagi ragu bahwa ini wajib hukumnya, walaupun ini rukhsah tapi wajib. Oh ini sunnah, oh ini boleh, ini makruh. Jadi dalam rukhsah itu tidak ada yang haram. Yang paling buruk adalah makruh. Tapi kalau haram tidak ada. Namanya keringanan. Jadi dengan catatan, gunakanlah keringanan itu sesuai dengan sekedar memenuhi kebutuhan, bukan memuaskan kebutuhan. Sekedar memenuhi kebutuhan, bukan memuaskan kebutuhan. Contoh, tidak ada makanan, yang ada cuma bangkai. Toh, dia makan sampai so hilang napas. Itu sudah haram memang. Dia cukup memanfaatkan, yang penting bisa mengurangi dia punya, bisa mengatasi dia punya uang emergensi. Jadi tidak memanfaatkan secara berlebih-lebihan. Jadi paham ini? Itulah kesimpulannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah jalan itu. Begitu.